Baik, di sini saya Indah Putri Wicandra, NIM 190611100271 akan menjelaskan tentang pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum di dalam sekolah menuntut kreativitas kepada para pihak-pihak yang terkait di dalam sekolah, sehingga dengan begitu dapat menyesuaikan kondisi peserta didik di dalam sekolah. Sosial budaya masyarakat di sekitar sekolah nantinya dapat dimasukkan pada pengembangan kurikulum karena sangat berpengaruh terhadap efektivitas sekolah. Pemeran utama dalam pengembangan kurikulum adalah kepala sekolah, guru, dan komite sekolah. Pihak lain yang dapat dilibatkan dalam pengembangan kurikulum ini itu diantaranya adalah pemerintah, perguruan tinggi, ahli kurikulum, dan berbagai lapisan masyarakat umumnya, seperti golongan agama, industri, politik, dan juga siswa. Dengan kata lain, pengembangan kurikulum sekolah dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok intern atau dari dalam sekolah dan kelompok luar, extern atau dari luar sekolah. Kontribusi dari pihak luar biasanya bersifat umum. Sekolahlah yang harus menerjemahkan dalam kegiatan yang lebih spesifik dan operasional. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusun kurikulum agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang lebih baik untuk mencapai tujuan. Pengembangan kurikulum tidak disebabkan karena perubahan pimpinan dan atau menteri, melainkan karena ada 3 alasan, yaitu yang pertama merespon iteksi atau adalah ilmu teknologi setiap waktu pasti selalu mengalami perkembangan dan kemajuan. Oleh sebab itu, kurikulum juga harus mengikuti perkembangan ITEX agar dapat seiring berjalan dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang kedua yaitu merespon perubahan sosial. Sekolah bukan hanya menjadi bagian dari pendidikan, tetapi sekolah juga menjadi bagian dari masyarakat. Sekolah yang mampu memenuhi dan mewujudkan kebutuhan masyarakat dan mampu bertahan. Yang ketiga yaitu memenuhi kebutuhan peserta didik. Kebutuhan dari masing-masing peserta didik berbeda-beda. Pengembangan kurikulum ini bertujuan untuk memahami dan mewujudkan kebutuhan dari peserta didik, misalnya kebutuhan sarana, prasarana, dan media. Dalam proses pengembangan kurikulum terdapat pihak-pihak yang ikut berpartisipasi di dalamnya. Pihak-pihak yang terkait ada dalam pengembangan kurikulum yaitu kepala sekolah. Kepala sekolah mempengaruhi keberhasilan pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, kepala sekolah dituntut untuk berperan aktif dalam proses pengembangan kurikulum dengan memberikan segala kemampuannya. Peran kepala sekolah juga mempengaruhi berbagai kebijakan, visi, respon, dan kreativitasnya dalam proses pengembangan kurikulum. Peran dan fungsi kepala sekolah yaitu sebagai manajer, sebagai inovator, dan sebagai fasilitator. Sebagai manajer, kepala sekolah bertanggung jawab atas manajemen sekolah. Kepala sekolah mengkoordinasi kegiatan, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, memimpin, dan mengendalikan segenap usaha pencapaian dan tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu sebagai inovator. Kepala sekolah harus mampu melahirkan ide-ide yang baru dan kreatif. Pengembangan sering kali bermula dari gagasan kepala sekolah. Kepala sekolah memiliki kedudukan yang penting dan mengemban tanggung jawab yang besar atas sekolah yang dipimpinnya. Maka pada diri kepala sekolah cenderung muncul dorongan-dorongan untuk terus memajukan sekolah karena kewenangan yang dimilikinya dan ide-ide baru yang menjadi lebih terbuka untuk diimplementasikan di sekolah. Yang ketiga yaitu kepala sekolah sebagai fasilitator. Dalam pengembangan kurikulum, pelaksanaan teknis pengembangan biasanya tidak langsung oleh kepala sekolah, melainkan oleh tim khusus yang ditunjuk. Namun demikian, kepala sekolah terus melakukan komunikasi dengan tim itu dan memfasilitasinya untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul. Kepala sekolah juga harus membantu mengatasi persoalan, melayani konsultasi tim, dan lain sebagainya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.